Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di sini Pak Ustadz. Ya, luar biasa siang Iya, ini Pak, ya. kita nyaman ya, sudah mulai bisa new normal nih Pak Ustadz. Bisa beraktivitas meskipun dalam batasan-batasan tertentu ya. Iya. Kita hari ini pakai masker nih karena kita di ruangan nih. Iya, Gitu ya. Insya Allah aman. Jadi insya Allah aman kalau kita keluar atau kita beraktivitas di luar kita tentu ikuti protokol COVID ya Pak Ustadz. Iya. Baik Pak Ustadz, siang ini saya mau tanya nih soal tanda-tanda hari kiamat. Oke, ya Kan baik. katanya beberapa gejala menurut beberapa ustadz lain atau dari kawan-kawan itu sudah menunjukkan ke arah situ. Iya. Nah, gimana Pak Ustadz? Ya kalau saya pernah baca hadis ya, Pak. Ya, ya. Tanda kiamat itu dalam hadis itu yang pertama turunnya Dajjal. Oke. Dajjal digambarkan oleh Rasulullah itu bermata satu. Ya. Di sini ada tulis matanya warna hijau. Oke. Di sini tulisannya kafir. Ya. Ya, dan Dajjal itu datang untuk menciptakan huru hara. Oh gitu. Ya, menciptakan kerusuhan. Ya. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua adanya ad-dukhon. Ya, beberapa bulan yang lalu sempat tuh isu-isu tentang adanya ad-dukhon. Betul. Ya, betul, adanya asap gitu kan, Ya, ya. yang menyelimuti kehidupan di dunia ini gitu kan. Betul. Nah, itu Ya. yang kedua. Ya. Yang ketiga adanya dabbah. Dabbah itu binatang melata yang keluar dari bumi. Oke. Ya. Dia Itu dari juga- dalam bumi keluar. Iya, gitu ya. keluar. Ya. Nah, itu kalau sudah mulai banyak muncul dabbah itu, maka Ya. itu tanda-tanda yang berikutnya. Ya. Ya. Kemudian juga turunnya Ya'juj Ma'juj. Oh, Ya, gitu. ini kaum Ya'juj Ma'juj ini Ya. adalah mereka turun tuh segerombolan besar dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Oke. Mereka juga menciptakan peperangan, ya, Ya. sehingga membuat kebingungan dalam kehidupan manusia. Manusia, ya. Ya. Nah, tapi dalam pandangan realita, Ya. tanda-tanda kiamat itu sebetulnya sudah terlihat sekarang. Apa Ya, itu kalau Pak? ya kalau Dajjal itu disimbolkan sebagai sifat, Iya. ya kita lihat sekarang banyak sekali Dajjal di sekeliling kita. Oh Ya, iya yang betul. yang betul. ya televisi, Iya. internet yang Betul. kira-kira membuat kita jauh dari ajaran, Betul. kegiatan-kegiatan dunia malam, dunia gemerlap, Betul. itu kan semua menjauhkan kita dari ajaran Allah sebetulnya. Sama seperti sifat Dajjal itu sendiri gitu kan. Oh gitu. Nah, Iya, kemudian iya. kejahatan sudah mulai meningkat sekarang. Ya. Pembunuhan Yang mengerikan sekarang seperti kembali ke zaman jahiliyah. Iya. Ini adalah jahiliyah modern, Pak. Oh, Di mana gitu. seorang ayah menghamili anak kandungnya, Iya. di mana seorang ibu berzina dengan anaknya, Betul. Incest. incest. Betul. Baru-baru ini saudara kandung menikah, Iya, ya, iya. adik dan kakak Iya, menikah. iya. Nah, kemudian murid dengan guru berzina. Betul. Ya, kemudian bertambahnya komunitas lesbian, komunitas homoseks, Iya, ya, betul. kemudian Baru-baru ini ada digerebek sama polisi. di polisi, pasar, ya. Luar komunitas biasa. gay Iya, iya. di Kuningan, Iya. ya, jadi banyak sekali sekarang kejahatan merajalela Iya. dan orang ketika Al-Quran ditinggalkan Iya. itu juga sebagai pertanda bahwa kiamat semakin dekat. Iya. Nah, apalagi nanti dengan tanda fisik lainnya matahari terbit dari barat. Ya, kalau Iya, matahari iya. terbit dari barat, tenggelam di timur, ya sudah semakin dekat Sudah dengan semakin kiamat. dekat Pak. lah kiamatnya itu Iya, gitu ya. iya, Pak. Jadi luar biasa para sahabat gitu ya. Ini agar untuk menjadi perhatian bagi kita ukur, kita evaluasi kadar keimanan kita gitu dan perlu kita tingkatkan gitu Iya. ya. Nah kemudian bekal-bekal untuk menghadapi hari akhir itu bagaimana Pak Ustaz? Kan ini sebuah keniscayaan kiamat pasti terjadi gitu kan. Iya. Nah sehingga kita kan harus bersiap-siap nih. Iya, Apa bekal yang kita perlukan? kita hidup di dunia dan akhirat. Ya betul. Dunia ini serba tidak pasti, Iya. ya, karena nggak ada orang yang pasti muda di dunia ini, Iya. Iya. nggak ada orang yang pasti kaya di dunia ini, Betul. tidak ada orang yang pasti hebat di dunia ini, Betul. tapi semua orang pasti mati, Iya. ya gitu kan? Pasti itu. Semua orang pasti mati. Iya. Dan kalau kembali kepada Al-Quran, hari kiamat itu identik dengan hari kebangkitan. Oh begitu. Hari kiamat itu identik dengan Yaumul Ba'ats. Betul. Hari kiamat itu identik dengan hari pembalasan. Hari Iya, iya, kiamat itu identik dengan hari pertanggungjawaban. Betul. Ya. Iya. Jadi artinya apa? Kalau kita menyadari bahwa
apapun yang menjadi apapun perbuatan kita di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat, maka hendaklah kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ajaran kita. Nah, ketika kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama kita, dengan ajaran kita, artinya bertentangan dengan kehendak Allah. Sesungguhnya kita tidak sedang mempersiapkan ini untuk satu kehidupan yang pasti. Betul. Padahal alam ini pasti berubahnya ya Pak Ustaz, dari alam fisik menjadi alam akhirat tadi, fisik. Iya. Dan yang luar biasa Pak Nur, nanti kita di akhirat itu diminta pertanggungjawaban tentang apa yang pertama? Tentang umur. Umur untuk apa? Banyak orang yang menyia-nyiakan umurnya. Padahal 1 jam, 1 detik bahkan mungkin berarti seharusnya untuk kebaikan. Betul. Kenapa demikian? Salah satu yang disesali oleh Abu Nawas di dalam syair, Abu Nawas umurku berkurang, tapi dosaku bertambah. Bagaimana kalau aku mempertanggungjawabkannya di hadapanmu ya Allah? Nah, yang kedua Pak Nur, Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita tentang harta yang diberikan Allah kepada kita. Betul. Orang miskin, orang fakir akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang mereka miliki. Betul. Orang kaya, seberapa banyak kekayaannya, maka dia akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Jadi digunakan untuk kebaikan kah atau hanya untuk kepentingan diri sendiri atau gitu ya? Atau untuk foya-foya bahkan? Tidak ada investasi untuk akhirat. Nah, yang ketiga, kita akan diminta pertanggungjawaban tentang jabatan kita, pekerjaan kita, kekuasaan kita, untuk apa kita gunakan. Jadi jangan sampai ini ada penyalahgunaan dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Karena suatu saat akan kita pertanggungjawabkan. Betul. Wah, keren sekali tuh Pak Ustaz. Jadi semua manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya di dunia ya Pak Ustaz ya. Nah, kemudian Pak Ustaz, kalau kita amati atau kita cermati gitu kan, katanya luar biasa menakutkannya hari kiamat itu, kejadian kiamat itu. Suasananya bahkan digambarkan bahwa seorang ibu itu tega untuk melempar anaknya karena saking ketakutannya gitu ya. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Pak Ustaz? Banyak sekali dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang situasi kiamat. Jas sama fatarat, wa idzal kawakibun tatharat, wa idzal biharu fujirat, wa idzal quburu bu'thirat, dan seterusnya. Atau Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farosi wabsus, dan seterusnya. Atau iza zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu athqalaha, wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dan seterusnya. Itu ayat-ayat menggambarkan tentang situasi kiamat, Pak. Jadi di ayat yang pertama tadi Al-Infitar, kan, bagaimana bumi digoncangkan, bagaimana planet-planet dibenturkan, bagaimana isi kuburan dikeluarkan, bagaimana air laut naik ke daratan, kemudian di Al-Qari'ah bagaimana manusia seperti kapas yang terbang, di Al-Zilzalah bagaimana bumi mengeluarkan isi perutnya, dan manusia bertanya ada apa dalam kepanikannya. Pasti panik Pak Ustaz ya. Gempa di Poso maupun di Anyer luar biasa. Itu luar biasa bagi kita. Itu tsunami gitu ya. Bayangkan, apalagi ini seluruh dunia. Nah, saya dalam satu peristiwa tsunami saya diundang ceramah ke Aceh. Setelah tsunami kira-kira 3 bulan, 2004. Bagaimana saat terjadi peristiwa tsunami, orang-orang itu tak menyadarkan diri bahwa peristiwa itu sedang terjadi. Dia bingung gitu kan. Begitu dia tersadar, mohon maaf, ada yang sudah telanjang, ada yang kehilangan kaki, tangan, segala macam. Kapan Anda tersadar? Saya tanya. Kapan Anda tersadar? Saya tersadar setelah reda. Ternyata saya sudah nggak punya ini. Saya sudah telanjang. Seterusnya. Artinya itu baru tsunami, Pak. Bayangkan planet dibenturkan, air laut naik ke daratan, isi kubur keluar, bumi mengeluarkan isi perutnya, gempa bumi, gunung-gunung meletus. Nah, wajar kalau kemudian setiap orang berlari panik. Maka anak terpisah dengan ibunya, ibu yang mengandung melahirkan tanpa ada rencana, ya kan? Bagaimana suami terpisah dari istrinya, dengan anak-anaknya. Itu fakta yang sangat mengerikan. Tapi pada hari itu, yauma la zilla illa zilluh, tidak ada
perlindungan kecuali perlindungan Allah. Iya. Nah, makanya untuk bisa mendapatkan perlindungan Allah, jadilah imam yang adil. Untuk begitu. untuk mendapatkan perlindungan Allah, jadilah muslim yang taat. Ya. Untuk bisa Ya. mendapatkan perlindungan Allah, jadilah orang yang bergantung hatinya ke masjid. Iya, betul. Jadilah orang yang bersedekah. Betul. Dan seterusnya. Terus berusaha setiap waktu untuk Setiap waktu. memperbaiki diri, Betul. Pak Ustadz, ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Hidup cuma sesaat. Ya. Persiapkan Dan- diri untuk akhirat. Dan satu lagi Pak Ustadz terakhir. Nah, ini kan kalau orang-orang yang beriman, kemudian sahabat-sahabat Rasul atau Rasulullah, itu sebagai orang-orang yang suci gitu ya. Mereka itu kan bisa mengajak kaum muslimin muslimat lain untuk selamat di dalam bencana kiamat maupun di akhirat nanti. Iya. Ini gimana pandangan Pak Ustadz? Kalau Panut nanti Ya. tidak menemukan saya di surga, Atau sebaliknya, mungkin kalau Pak Ustadz kebalik itu para sahabat, kalau Pak Ustadz nggak nemuin saya, cari saya, jangan terbalik. Oke. Gimana Pak Ustadz? Ya itu jokes ya. Ya saya contoh. Ya. Kalau Panut nggak menemukan saya di surga, cari saya di neraka. Ya, dan minta kepada Allah, itu sahabat saya, itu saudara saya, ya Allah. Ya, minta. Insya Allah. Ya. Nah, kalau seorang ayah berada di neraka, anaknya berada di surga, Ya. anak bisa minta kepada Allah, ya Allah, ayahku di neraka. Iya kan? Ayahku cinta ikut di neraka. Ya. Ada cerita dalam hadis seorang bayi yang wafat sebelum usia balik. Ya, bahkan bayi Pak Ustadz. Iya, ketika dia diwafatkan oleh Allah, diperintahkan masuk surga. Ya Allah, aku tidak akan mau masuk ke dalam surga kecuali Kau izinkan aku masuk bersama orang tuaku. Iya kan? Luar biasa. Nah, Ya. itu Ya. contoh. Ya. Apalagi syafaat Rasulullah, Iya. apalagi Rasulullah. Ya. Maka salli wa sallim alaih. Sering-sering kita mengucapkan salam dan salawat kepada Ya. Rasulullah. Iya. Sering-sering innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Rasul. Iya. Apalagi Luar kita. biasa. Maka kalau kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah Iya. SAW mengucapkan salam dan salawat kepada kita, Iya. mendoakan kita. Iya. Insya Allah itu jadi penyelamat bagi diri kita Insya juga ya Allah. Pak Ustadz, Sering-sering ya. mengucapkan salam dan Iya. salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sayyidina Muhammad. Ya, terima kasih sekali nih Pak Ustadz atas Ya, perjumpaan kita kali ini. Kita bisa Luar dari biasa. sini. Kita bisa dari sini. Terima kasih banyak Ya, sama-sama, Pak. kepada para sahabat. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Ustadz. Yo, mari. Waalaikumsalam.